jawab. Silakan Sob. Baik. Jadi saya mulai satu persatu ya. Waktu dulu Sob. Waktu. Ya. Ya, sabar. Uncup sudah mulai gelagapan, dia nyerang serampangan. Sob, coba dengarkan ya. Dengarkan Sob. Kita tadi sudah setuju Sob, jangan membawa kelakuan oknum lalu disalahkan ajaran Kristennya maupun ajaran Islamnya. Kita tadi sudah sepakat loh Sob, ada berapa banyak orang yang namanya Muhammad tetapi masuk penjara. Ada berapa banyak orang Kristen namanya Kristian tetapi dimasuk penjara. Sob, tolong jangan fokus sama orangnya, fokus sama ajarannya Sob. Tadi saya menunjukkan kepada kamu organisasi-organisasi Islam. Saya minta sama kamu organisasi-organisasi Kristen Sob. Ada nggak? Bisa nggak kamu tunjukin? Kalau kamu menunjukkan adanya orang-orang tertentu yang melakukan protes terhadap pembangunan masjid, terhadap ini, itu kan oknum Sob. Oknum. Saya minta sama kamu tunjukkan nama organisasinya. Kalau organisasi artinya ini bukan oknum lagi, tetapi ini sudah salah satu badan yang punya visi misi organisasi struktural, ya, punya yang namanya kalau dalam organisasi itu fungsi tugas-tugasnya itu udah jelas dan itu didasari oleh ayat-ayat Sob. Nah makanya tadi sudah saya tunjukkan sama kamu ormasnya. Nah saya minta sama kamu tunjukkan satu ormas Kristen yang melakukan begitu. Nggak ada Sob, nggak ada. Kalau hanya oknum-oknum, ya itu banyak Sob. Itu bukan hanya di mana-mana Sob ini terjadi. Ini saya juga pemerhati. Banyak orang kaum mayoritas itu menindas minoritas. Itu memang sifat-sifat manusiawi. Tetapi itu bukan suatu terjadi keseluruhan di negara kita. Saya minta sama kamu satu ormasnya tunjukkan Sob. Nah kemudian yang kedua, masalah suku Urana tadi. Saya terheran-heran dengan Uncup. Masa nggak tahu yang ini Sob? Saya balikan dulu kamera saya ya. Waduh, Uncup nggak tahu. Luar biasa si Uncup. Baik, lihat ini Sob ya. Saya bacakan kepada kamu hadisnya. Kelihatan? Nih, ya, dikatakan dari Anas bin Malik, beberapa orang dari suku Ukul dan Urana datang ke Madinah dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian berita ini pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau pun memerintahkan agar apa Sob? Saya besarin Sob. Agar apa? Mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Hobi Sob nyiksa orang Sob. Lah, Uncup nggak tahu ayat ini. Jelas Sob. Nih loh. Dipotong, dicongkel matanya, dijemur Sob. Hidup-hidup Sob, mati pelan-pelan. Sadis Sob. Lo Uncup nggak tahu. Astagfirullah. Sob, ayolah diskusinya agak sedikit berbobot yuk. Saya minta sama kamu lo Sob dari tadi gini Sob. Tunjukin satu orang. Namanya siapa? Ayatnya di dalam Alkitab mana, di mana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal-hal yang demikian, nyiksa orang. Coba, ada nggak? Nggak ada Sob. Itu loh, itu yang saya minta. Tolong tunjukkan yang spesifik. Ya, ayo kita fokus kepada tokohnya, fokus kepada Yesus dan fokus kepada Muhammad. Coba, tunjukin Sob. Itu yang saya nantikan dari kamu. Nah, kemudian tadi, karena waktunya udah nggak cukup nih, sudah 30 detik. Ya, di sini dikatakan apa tadi nih? Udah saya tulis loh tadi nih ya. Nih, coba tunjukkan. Mana tadi? Tadi sudah saya tulis tadi, Sob. Mana kok jadi hilang?
Nah, udah tinggal 15 detik lagi, udah nggak sempat Sob. Nah, nantilah saya tanggapi yang di anu kedua nih. Udah saya tunjukkan. Intinya saya minta Sob tunjukkan contoh satu orang yang dia dibunuh atau disuruh Yesus untuk membunuh oleh murid-muridnya. Ayo saya minta. Nanti tadi udah saya tulis nih, belum sempat saya jawab. Ya silakan. Silakan. Baik. Nah, nih ya, saya akan jawab dulu kedustaan Edis ya. Tentang suku Urana ya. Katanya Nabi Muhammad ya tanpa sebab kan menyuruh kayak gitu. Ternyata ya Edis menyembunyikan cerita aslinya. Ya mari kita baca ya teman-teman. Sejumlah laki-laki dari kabilah Uki dan Uraina datang menemui Nabi untuk masuk Islam. Lalu mereka ditimpa penyakit sehingga membuat perut mereka kembung. Mereka tidak suka tinggal di Madinah karena tidak cocok dengan makanan dan cuacanya. Lantas Nabi memerintahkan untuk pergi ke unta-unta zakat, lalu meminum air susu dan air kencingnya. Mereka pun berangkat. Namun setelah mereka sehat, setelah mereka sehat, serta badan mereka berisi dan warna kulit mereka telah kembali, mereka justru membunuh tukang jaga untanya. Ayo, Des, kenapa enggak kau baca ini, Des? Mereka membunuh tukang jaga untanya dan mencuri unta-unta itu. Ya, berita tersebut sampai pagi hari, lalu beliau mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Maling-maling tadi yang membunuh gembalanya sama yang mencuri untanya disuruh kejar oleh Nabi. Ya, ketika mereka menanjak ya pada siang hari, mereka dihadirkan sebagai tawanan kepada Nabi. Lantas kenapa Nabi ya menyuruh congkel matanya, potong tangannya? Lantas beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka ditusuk. Karena maling tadi melakukan seperti itu kepada penjaga unta Nabi ya. Jadi balasan yang sama dong atas yang dilakukan oleh mereka. Mereka mencungkil mata yang jaga unta, memotong tangan dan kaki penjaga unta, membunuhnya. Kayak gimana? Enggak kau bacakan gitu sama orang-orang, ha? Jadi di sini Nabi bertindak adil. Kalau kamu congkel mata orang, ganti mata. Kalau kamu ya putusin tangan orang, ganti dengan tanganmu. Kayak gitu. Adil. Kalau kamu putusin kaki orang, maka ganti dengan kakimu. Itulah keadilan Nabi, ya. Jadi bukan Nabi Muhammad menyuruh mencongkel atau potong tangan. Enggak, kesalahan mereka sendiri yang membunuh, ya, mencongkel mata penjaga-penjaga unta itu. Kau mau menyembunyikan cerita itu gitu sama jemaatmu biar kamu menuduh nabiku. Nggak bisa, rungkap kamu samaku kalau itu. Terus ya terkait masalah yang tunjukin dong satu organisasi kata kamu. Baik, nih ya kita lihat teman-temannya. Kata Edis jangan oknum ya, tapi organisasi. Baik Des, di sini Des ya, aku nggak bawa organisasi lagi ya. Di Papua dulu. Ini ada tertulis terpampang karena ketakutan mereka membangun masjid kan di situ. Apa protesnya? Ya, Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami. Umat Kristen, bukan Papua lagi, bukan organisasi lagi. Tapi umat Kristen di tanah Papua dan berhenti membangun pembangunan masjid yang sedang dibangun di Andai. Dan jangan menambah pembangunan masjid lagi di kota Injil, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Umat, bukan organisasi lagi, umat langsung kubawain. Ya, umat artinya apa? Ajarannya. Bayangkan gitu ya, umat yang dibawa, bukan organisasi lagi tapi umat Kristen. Kalau Islam masih mending organisasi A tidak mewakili seluruh Islam.
mewakili organisasi dia aja. Tapi itu umat, artinya mewakili seluruh umat Kristen. Bayangkan. Dan untuk masalah siapa yang pernah dibunuh oleh Yesus, ya, ku jawab Yesus tidak berperang. Yang kupertanyakan samamu, kenapa ajaran Yesus menyuruh membunuh depan mata dia? Dan 32 perawan tadi, ya jelasinlah. Jangan kau tenggelam-tenggelam lari sana sini, rungkat kamu. Ini jelasinlah sama aku, banyak kali PR-mu. Aduh, jangan kaget, jangan kaget, pucat dia. Ya, jangan begiran mula. Pucat udah Edis, aduh, kaget dia. Muncul. Baik ya. Saya bukan hanya punya satu contoh Sub, tapi saya banyak contoh-contoh lain orang-orang yang disuruh Muhammad untuk membunuh orang tersebut oleh karena mereka menghina ataupun oleh karena salah ngomong aja sama gini ya. Saya kasih tunjuk. Sob, kalau tadi mengenai peristiwa yang mengenai dibunuhnya, dicongkelnya mata mereka, itu jelas ada. Tetapi sayang seribu sayang, Uncup di sini menambah-nambahi. Sob, tidak ada dikatakan Sob bahwa mereka di situ melakukan pencongkelan mata terhadap penggembala unta-unta sang nabi. Nggak ada Sob. Itu adalah tambahan-tambahanmu sendiri. Coba Malu dia. tunjukkan sama saya. Sob, coba tunjukkan di dalam hadis tersebut bahwa mereka di situ melakukan pencongkelan mata, melakukan pemotongan tangan dan kaki. Ngapain mereka kok sesadis itu Sob? Bukankah mereka dikatakan telah sembuh karena mengikuti saran baginda Nabi? Tapi yang Usup pengen tahu, Anda tahu gini Sob. Hadis itu kalau kita periksa Sob, hadis itu janggal mengenai pernyataan kesembuhan mereka. Kenapa? Dikatakan mereka setelah mereka minum kencing onta itu, dikatakan mereka sembuh dan menjadi gemuk. Bagaimana jalan ceritanya gara-gara minum kencing onta jadi tambah gemuk tuh gimana jalan ceritanya Sob? Bayangin, hari itu mereka sakit, hari itu mereka disuruh mendatangi kandang onta, hari itu disuruh minum kencing, sembuh lalu jadi gemuk. Ini gak masuk akal cerita itu. Makanya saya sebagai peneliti hadis itu percaya betul bahwa yang membuat mereka mencuri domba-dombanya, onta-ontanya sang nabi, sama membunuh para penggembalanya, karena mereka sakit hati karena mereka dikerjain sama sang nabi. Jadi yang saya percaya ketika mereka minum kencing itu, mereka pasti merasa terlecehkan, hati mereka, harkat martabat mereka terlecehkan. Ketika mereka disuruh minum kencing itu, maka mereka emosi dan mereka membunuh kawanan domba itu, kawanan penggembala itu, dan membawa lari. Itu yang terjadi sebenarnya. Makanya sama Muhammad dicongkel matanya, dipotong kakinya, dijemur kayak ikan asin. Tapi Sob, oke lah. Mungkin kalau kamu masih berkilah dengan mengatakan, itu kan karena mereka membunuh para penggembala. Oke lah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Bagaimana dengan Asma binti Marwan? Nih, Asma binti Marwan itu hanyalah seorang wanita. Ya, seorang wanita, dia karena apa? Dia meledek Nabi. Hanya karena menghina Nabi, karena hanya salah ngomong doang. Nih, baca ini. Asma binti Marwan adalah seorang anggota suku Arab perempuan yang tinggal di Madinah dan seterusnya. Binti Marwan dikenal karena mengejek warga Madinah yang dengan menyebut pemimpin mereka tak berasal dari kaum mereka sendiri. Nih, jelas. Ya, Asma binti Marwan, kematiannya muncul dalam karya-karya Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad. Menurut catatan tersebut, keluarganya memandang Muhammad dan para pengikutnya sebagai pendatang tak diantar ke Madinah. Setelah kemenangan Muslim atas Qurairah, Mekah dan seterusnya, apa dikatakan di sini? Jelas nih. Muhammad, Asma binti Marwan dibunuh, dibantai, dan Muhammad membenarkan itu. Nih Sob, saya bacakan sama kamu ya. Masih sempat gak waktunya nih. Ini sumber-sumber yang mengatakan bagaimana. Nih, saya tunjukkan sama kamu nih. Ya, saya tunjukkan nih. Kelihatan Sob? Nih, saya baca nih. Nih ya, orang-orang nih. Ini judulnya saja nih Sob ya. Judulnya udah tentang mengenai
hukuman mati bagi para penghina Nabi. Dikasih contoh-contohnya. Siapa? Contohnya adalah Asma binti Marwan. Nih, saya kasih contoh nih ya. Nasib buruk para penghina Nabi, penghina Rasulullah itu dihukum banyak, sob. Mau saya tunjukkan kamu satu-satunya? Ya, banyak nih. Salah satunya adalah Asma binti Marwan, seorang perempuan. Nih, saya tunjukkan kamu contoh-contohnya ya. Asma binti Marwan, bagaimana ia terbunuh. Nih, Ibnu Taimiyah, Rasulullah berkata, kisah tentang penghancuran. Nah, ini banyak contohnya, sob ya. Karena tidak ini, saya kasih contoh mengenai Asma binti Marwan. Ini baca aja lah di sini nih. Banyak nih kisah-kisah para penghina Nabi yang dibunuh nih. Ya. Nih, seorang budak wanita yang mengandung anaknya. Ia seringkali mencaci Nabi dan sunnah. Namun wanita tersebut tidak mau berhenti dan dia tidak mencegah. Namun budak wanita tadi tidak bisa dicegah. Aduh, karena habis waktu lagi. Nanti saya baca habis ini. Saya tunjukkan bagaimana Asma binti Marwan karena hanya ngomong sama baginda dibantai, so. Ya, silakan, so. Silakan. Ada des. Teman-teman. Lihat kelakuan Edis, udah mau pindah tema dia. Tapi nggak mau jawab pertanyaan kita ya. 32 perawan nggak dijawab. Terus ya Yesus meminta membunuh depan mata tidak dijawab. Malah mau ganti tema akibat terlalu panik gitu. Dijawab dulu lah ya yang itu. Masa kamu mau lari dari tema dan pertanyaanku? Jangan terlalu kau tampakkan panikmu itu, Des ya. Coba kau jawab dulu. Kalau kamu paham tentang Bible-mu, kamu jawab. Ya, dengan tenang kamu bisa jawab tentang masalah itu. Ya, baru aku akan teruskan diskusi dengan kamu. Lanjut seperti framingan kamu akan ku jawab semua. Gampang semua itu. Mau Asma ya, gampang itu aku jawab. Ya, sebentar aja aku jawab itu. Gampang. Tapi ya, jangan dong gantung pertanyaanku. Ya, 32 perawan kenapa Tuhan kamu minta 32 perawan dalam rampasan perang? Terus kenapa Yesus menyuruh membunuh depan mata orang? Kamu kan gak mau, katanya oknum. Aku tidak tampilkan oknum, tapi ajaran Yesus. Kenapa ajaran Yesus menyuruh membunuh depan mata dia? Itu terus ku kejar dari tadi samamu. Jawab dulu, jangan buang-buang waktu kamu. Aku mau pengen tahu penjelasannya kayak gimana. Masa kamu bisa nyerang Islam tapi Bible-mu kamu nggak ahli, nggak bisa mempertanggungjawabkan Bible-mu? Waduh, dipertanyakan integritas kamu nanti, Des ya. Pada hilang donatur Edis nanti kan, ketahuan Edisnya panik. Lalu apa? Lalu ya memindahkan tema agar fokus menyerang Islam. Aku gampang jawab pertanyaan kamu itu semua. Mau Asma tadi. Terus untuk yang tadi kata kamu tidak menambah-nambah. Aku menambah-nambah ya. Kamu baca aja ya di hadis nih ya. Hadis.com ya. Nih. hadetens.com. hadetens.com ya. Di sini tentang masalah suku Urainah tadi yang kamu sembunyikan. Ya, ini lengkap ceritanya ya. Aku tidak mengada-ada ya. Kamu baca aja ya. Lantas nih ya. Lantas beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka ditusuk. Karena apa? Nih. Karena mereka melakukan seperti itu kepada tukang gembala. Bukan tambah-tambahanku. Kau ini memfitnah aku pula. Tobatlah kau. Ceritanya ada, Arabnya ada, ya bahasa Arabnya nih, ya bacalah Arabnya. Tapi ku tahu kamu nggak bisa baca gitu. Kalau Edis bisa baca ini, aku lompat dari pesawat, bukan dari Monas lagi. Nih, ku tantang Edis buat baca hadisnya ya. An-Ansi, nah ini ku kasih sedikit ya bacaannya. An-Ansi Ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Kalau Edis bisa baca sampai selesai, saya lompat dari pesawat, bukan dari Monas lagi, ya. Jangan kau pikir, Dis, ya, aku itu ketemu kamu sehari 2 hari ini. Kita itu ketemu udah berapa tahun?
hampir 7 tahun. Bayangkan kamu, jadi tahu aku samamu, kayak gimana cara kamu. Jangan kau pikir kamu menghadapi umat Islam yang gak tahu sama kamu. Aku ini rival lamamu. Jangan lupa. Jadi kayak gitu. Silakan kamu jawab dulu. Ya seperti biasanya, sejak zaman dulu, aku selalu minta kamu jawab dulu yang ini, baru kita akan terus. Gimana cerita 32 perawan? Bagaimana cerita Yesus menyuruh depan matanya? Apakah memang Yesus mengajarkan agar membunuh depan mata? Atau seperti apa? Pertanggungjawabkan framing yang kau bawa yang telah kubalikkan ke dalam Kristen. Kenapa Yesus ngajarin itu? Sadis banget gitu. Untuk masalah asma, kamu mau baca, silahkan. Nanti akan kujawab setelah ini, setelah kamu membaca. Ya, jadi seperti itu aja pesanku. Jadi ini teman-temannya sayembara. Tantangan kepada Edis. Kalau Edis bisa baca Arabnya, saya terjun dari pesawat. Ya. Kagak dari atas Monas lagi atau Menara Eiffel. Enggak. Langsung saya dari atas pesawat ke bawah turunnya gitu. Silakan. Baik.